Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan membaca ikrar kerelaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan satu panduan bagaimana cara kita menjalankan SPSS untuk mencari analisis regresi ganda. Ya, setelah data di entry pada worksheet SPSS 22, cara mengentrinya pada tayangan sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Setelah data di entry ke worksheet SPS 22, maka lakukan klik analis, kemudian pilih regression, lalu pilih linear. Anda bisa lihat tayangan ini ya, gambar ini lebih jelas ya. Ini adalah tayangan SPSS 22. Setelah data dimasukkan ini ya, maka Anda tekan analis, kemudian tekan regresi, lalu tekan linear. Nah, langkah ini akan menghasilkan kotak dialog seperti ini. Nah, kotak dialog seperti ini. Nah, klik prestasi belajar, lalu klik tombol anak panah dekat kata dependent. Ini kita klik prestasi belajar yang kita klik, kemudian kita klikkan di sini ya, supaya variabel prestasi belajar menjadi dependent variable. Ini nanti pindah ke sini. Kemudian klik motivasi belajar ini, lalu klik tombol anak panah dekat kata independennya itu ini, kemudian kliknya di sini. Nanti akan motivasi belajar akan dipindah ke sini, walaupun di sini tetap ada motivasi belajar. Ya. Kemudian langkah yang kedua sama, cuma yang kita klik adalah fasilitas. Nih, kita klik di sini, maka nanti akan pindah ke sini. Nah, sehingga motivasi belajar dan fasilitas selaku independent variable atau variabel X akan berada di sini. Kemudian prestasi belajar atau variabel dependent akan pindah ke sini. Nah, kemudian tekan statistik, lalu dipilih. Ini seperti ini. Nah, kotak dialog seperti ini ya. Sudah pindah semua ya, prestasi belajar sudah pindah di sini. Motivasi belajar dan fasilitas sudah ada di sini. Nah, setelah itu klik tombol statistik ini, kita klik, lalu klik estimators dan model fits, lalu tekan continue. Setelah ini kita klik gitu, maka akan muncul dialog seperti ini. Klik estimates, lalu model fits, lalu continue. Nah, ketika continue, layar akan berbentuk seperti ini lagi. Kemudian diklik OK. Klik yang ini atau ini sama aja, karena gambar yang di belakang ini pada dasarnya adalah gambar ini. Jadi nanti akan hanya ada satu perintah. Nah, setelah diklik OK gitu, ya, berikutnya akan muncul output atau hasil perhitungan beberapa ya, yakni ini pertama ini variable entered removed. Ini artinya memberikan informasi kepada kita bahwa semua data sudah dimasukkan dengan model enter tanpa ada yang terlewatkan. Kalau ada yang terlewatkan, nanti di sini akan ada informasi. Tapi informasi yang ada di sini memberikan tahu kepada kita bahwa semua data sudah dimasukkan. Nah, kemudian ada model summary, singkatannya ini ya, disingkat atau dirangkum begitu.
Nah, R besar, sebagaimana yang sudah kita pelajari, R besar itu artinya regresi antara Y dengan X1, X2 secara bersamaan. Ya. Secara bersamaan. Kemudian, koefisiennya sebesar 0,916. Jadi kalau X1, X2 lalu dikorelasikan dengan Y, maka ketemunya 0,916. Lalu ini R square, R kuadrat, ya, sebesar 0,839. Artinya, variabel X1 dan variabel X2, ya, X1 adalah motivasi belajar, sedangkan X2-nya adalah fasilitas, memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 83,9%. Ini adjusted R square ini jarang dipakai ya. Jadi fokus kita di sini di dua kolom ini. Lalu yang ketiga, output ANOVA, analysis of variant. Analysis of variant. Nah, di sini memberikan satu informasi tentang UGF. Bagaimana hasil dari regresi ini ditentukan oleh UGF atau signifikan. Ada dua cara ya. Kalau kita menggunakan UGF, prinsipnya angka F hitung harus lebih besar dari F tabel. Saya ulangi, apabila kita mau mengambil keputusan berdasarkan UGF, maka F hitung yang tertera di sini harus lebih besar dari F tabel. Tapi kalau kita mau menggunakan signifikansi ini, maka angka yang muncul di bawah kolom signifikan ini harus lebih kecil dari 0,05. Saya ulangi, apabila Anda mau menggunakan signifikan untuk mengambil keputusan, maka angka yang muncul di kolom signifikan ini harus lebih kecil dari 0,05. Oke, sekarang coba kita lihat apabila dengan menggunakan UGF. Keputusan mau kita ambil berdasarkan UGF. Benar, belum ini ya. Oke, nanti. Sekarang saya bahas ini dulu. Yang berikutnya adalah koefisien. Koefisien, sini ada namanya konstanta, ya C atau B0 sebesar ini, 2,612. Lalu motivasi belajar itu B1, 0,192. Dan fasilitas ini adalah B2, 0,888. Sehingga kalau kita buat persamaan regresinya, itu seperti ini. Y sama dengan C atau ini, 2,612 ditambah 0,192 X1, yakni ini, motivasi belajar, ditambah 0,888 X2, yakni fasilitas. Ini persamaan regresinya. Itu. Ya, baik, saya kembali ke F ya, UGF. Apabila kita mau mengambil keputusan berdasarkan UGF, maka kita lihat F di sini, nilai F hitung 23,450. Ini kemudian kita bandingkan dengan F tabel. Cara mencarinya kita gunakan Excel ya. Ini perintahnya sama dengan F INV titik RT kurung buka 0,05, ini alfanya ya, atau derajat signifikansinya 0,05, lalu titik koma, ada yang titik 2, ada yang titik koma, ada yang koma ya, tergantung komputer Anda. 2 ini adalah variabel bebasnya. Karena variabel bebasnya ada 2, yakni fasilitas dan motivasi belajar, maka ini jadi 2. Lalu 10 ini adalah N min K.
N itu 12, ya, data kita ada 12, kemudian K itu adalah variabel bebasnya, sehingga 12 kurangi 2 sama dengan 10. Setelah ini kita masukkan, nanti akan muncul angka. Angkanya sebesar ini, 4,103. Nah, ternyata nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, sehingga persamaan regresi ini merupakan persamaan yang signifikan. Atau kita bisa lihat juga di sini, signifikan di sini. Anda bisa lihat ini 0,000, ya, artinya ini lebih kecil dari 0,05. Jadi ini juga signifikan secara analisis variannya. Artinya persamaan regresi ini persamaan yang signifikan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita melihat koefisien ini kita uji dengan uji T? Bagaimana tadi yang saya sampaikan, kalau T di bawah ini yang tertulis di sini ya, itu harus lebih besar dari T tabel. Ya. Cara mencarinya ini T, kalau tadi F ya, ini T ya, dot INV dot 2T. 2T ini artinya two tail, ya, 2 ekor. 0,05 adalah taraf signifikansinya, sedangkan 9 ini adalah N min K. N min K min 1. N-nya 12, kurangi K 2, 10, kurangi 1 lagi, 9. Saya ulangi, 9 ini berasal dari N min K min 1. 12 kurangi 2 kurangi 1. Nah, temu nilainya 2,262. Kita bisa lihat di sini ternyata untuk motivasi belajar ini ya tidak berhubungan dengan prestasi belajar. Contoh kasus ini ya, angka atau hasil analisis ini. Karena nilai T-nya lebih kecil dari nilai T tabel. Sehingga motivasi belajar atau X1 tidak berhubungan dengan Y atau prestasi belajar. Berbeda dengan fasilitas. Fasilitas belajar nilai T-nya 3,567 yang berarti lebih besar dari T tabel sebesar 2,262. Ya. Nah, kalau fasilitas ini ternyata berhubungan atau mempengaruhi prestasi belajar. Nah, setelah ketemu angka seperti ini, Anda kemudian melakukan analisis kualitatif. Mengapa motivasi belajar tidak berhubungan dengan prestasi belajar, sementara fasilitas belajar berhubungan dengan prestasi belajar. Anda bisa lihat lagi teorinya. Bisa saja motivasi dia itu rendah, tapi karena fasilitasnya banyak, sehingga dia mendapatkan banyak kemudahan. Nah, karena banyak kemudahan, sehingga prestasi belajar dia akan meningkat. Sebagaimana misalnya kita tidak termotivasi belajar statistik, tetapi kita punya software SPSS, ya kita punya laptop yang standar, kita punya buku panduan yang baik, kita punya teman belajar, teman diskusi yang kompak. Nah, itu semua akan fasilitas-fasilitas itu akan kemudian menjadikan prestasi belajar kita menjadi baik. Nah, Anda bisa lakukan analisis kualitatif seperti itu. Nah, walaupun saya menduga dalam hal ini kenapa hasilnya tidak berhubungan ini ya, karena jumlah N yang kecil. Karena jumlah N yang kecil sehingga ditemukan nilai T yang lebih kecil dari T tabel. Oleh karena itu, berulang kali saya sampaikan ke Anda, apabila Anda melakukan analisis kuantitatif, gunakan N yang besar. 50 itu relatif lebih standar, atau lebih banyak lagi juga akan lebih baik. Demikian nanti beberapa hal yang terkait dengan prolog atau pembukaan sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.